Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syahrul Jadid, kelas 10 DKV. Alasan saya membuat video ini karena ada tugas yang belum saya selesaikan. Saya di sini akan menjelaskan fungsi dan formula. Pengenalan fungsi di dalam program spreadsheet adalah suatu fasilitas dalam hal perhitungan yang digunakan untuk melakukan perhitungan finansial, statistik, analisa logik, pengambilan keputusan, manipulasi teks sebagiannya. Excel menyediakan dari 200 fungsi bawaan yang dapat digunakan pada berbagai aplikasi perhitungan yang berhubungan dengan bidang teknis, bisnis, pengetahuan alam, dan sebagainya. Dalam penulisan suatu fungsi atau formula, maka akan dipisahkan dengan menggunakan titik, koma jika setting komputer dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan tanda koma setting komputer dengan menggunakan bahasa Inggris. Cara untuk memasukkan fungsi dalam Excel: 1. Dengan mengetikkan langsung. Untuk mengetik langsung diawali dengan tanda. 2. Menggunakan fasilitas station atau klik ikon. Menyuting fungsi: pilih sel berisi fungsi yang akan disuting. Dari menu insert, pilih perintah function atau lakukan double klik pada sel yang akan disuting atau tekan V2. 2. Fungsi tag. Beberapa fungsi tag yang digunakan dalam Microsoft Excel antara lain untuk menggabungkan beberapa tag atau sel menjadi kesatuan tag langkah. 1. Sel D1 berisi tag gabungan dari sel A1, B1, C1. 2. Klik simbol F(X). 3. Pada or select, pilih tag. Pada select function, pilih kontak. 4. Klik tombol OK. 5. Isilah tag atau alamat sel dari tag yang digabungkan. 6. Klik OK. 7. Di sel 1 akan tampil teks atau dengan cara mengetikkan secara langsung pada sel D1. 2. Left tag jumlah karakter. Fungsi left digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari suatu tag atau sel dimulai dari sebelah kiri. Langkah-langkah: 1. Klik sel B. 2. Klik simbol. 3. Pada or select, pilih tag. Pada select option, pilih left. 4. Klik tombol OK. 5. Pada tag, klik sel A2 dan None crush ketika akan angka 5. 6. Klik tombol OK. 7. Di sel B akan tertampil tag STMIK. 3. Rig digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari suatu tag atau sel dimulai dari sebelah kanan. Langkah menampilkan nama belakang dari teks di A2. Pertama, klik sel C2. Kedua, pada or select, pilih tag. Pada select fungsi, pilih rig. 3. Klik tombol OK. 4. Pada tag, klik sel A2 dan Num crush ketika angka 9. 5. Klik tombol OK. 6. Maka pada sel C2 akan tampil tag Nusantara atau menulis formula secara langsung pada sel C2. 4. Len atau teks. Len digunakan untuk menghitung jumlah karakter macam menu bar atau ribbon dan fungsinya. Ribbon pada MS 2013 yang dimaksud adalah menu bar yang berisi segala macam ikon. Ada beberapa tab yang hanya aktif bila diperlukan, misalnya tab fitur restore format yang otomatis muncul jika mengklik gambar atau image.
yang terdapat dalam lingkungan kerja. Terdapat 8 menu toolbar sebagai berikut. Nomor 1, tab home. Tab home yang paling banyak digunakan berisi fitur style dan editing. Menu ini terdiri dari beberapa kelompok ikon yang memiliki fungsi cukup penting. Oleh karena itu diletakkan pada bagian pertama. Fungsi copy. Menu ini berfungsi untuk menyalin atau mengcopy tulisan dari satu tempat. Cut seperti copy, hanya saja file yang di-cut akan hilang. Paste. Menu paste berfungsi untuk meletakkan gambar setelah melakukan cut atau copy. Format printer berfungsi untuk mengubah printer. Mengatur format huruf yang digunakan seperti jenis huruf yang digunakan, jenis cetak, underline, strike, background, merubah warna huruf dan warna latar, dan beberapa format huruf lainnya. 2. Tab insert. Ini memungkinkan untuk memasukkan berbagai item ke dalam dokumen dari gambar. 3. Tab dashing. Digunakan untuk mengatur model dan format pada dokumen. Pada tab dashing terdapat 5 grup icon, yaitu theme, dokumen, format, color font, paragraph, dan background. Fungsi mengatur atau menerapkan tema pada dokumen. Menerapkan gaya dan bentuk dokumen dengan mengklik salah satu dari pilihan yang ada. Colors untuk mengubah warna tema yang dipakai. Font untuk mengubah jenis huruf tema yang dipakai. Watermark untuk menambahkan teks samar pada latar belakang yang menunjukkan bahwa dokumen yang ditambahkan watermark adalah dokumen asli. Back color untuk memberi warna latar belakang halaman pada dokumen. Back border untuk menambahkan bingkai pada halaman dokumen. 4. Tab back layout digunakan untuk pengaturan tata letak halaman dokumen Word. Fungsi margin untuk mengatur teks halaman dokumen. Orientation untuk mengatur posisi kertas. Size untuk mengatur ukuran halaman. Fungsi insert cover bagi back atau kertas cover. Bisa menggunakan menu ini apabila ingin mendesain cover untuk tulisan yang dibuat. Kemudian insert blank page, yaitu untuk membuka lembar kerja baru atau kosong. Back break berfungsi untuk memberikan jeda dan jarak antara halaman. 3. Tab dashing digunakan untuk mengatur model dan format pada dokumen. Pada tab dashing terdapat 5 grup icon, yaitu theme, dokumen, format, color font, paragraph, dan background. Fungsi mengatur atau menerapkan tema pada dokumen. Menerapkan gaya dan bentuk dokumen dengan mengklik salah satu dari pilihan yang ada. Colors untuk mengubah warna tema yang dipakai. Font untuk mengubah jenis huruf tema yang dipakai. Watermark untuk menambahkan teks samar pada latar belakang yang menunjukkan bahwa dokumen yang ditambahkan watermark adalah dokumen asli. Back color untuk memberi warna latar belakang halaman pada dokumen. Back border untuk menambahkan bingkai pada halaman dokumen. Tab back layout digunakan untuk pengaturan tata letak halaman dokumen Word. Fungsi margin untuk mengatur teks halaman dokumen. Orientation untuk mengatur posisi kertas. Size untuk mengatur ukuran halaman. Kolom untuk mengatur jumlah kolom teks. Line number untuk mengatur konstituentas nomor baris teks. Hyphenation untuk memisahkan suku kata tanda hubungan secara otomatis. Tab references digunakan untuk memberikan referensi atau rujukan yang berkaitan dengan dunia
pembukuan, membuat daftar isi, daftar gambar atau tabel. Footnote dan EndNote. Fungsi table of content untuk digunakan untuk pengolahan daftar isi secara otomatis. Mengelolakan paragraf terpilih sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Update table untuk memperbarui daftar isi seperti pada perubahan sebuah dokumen. Insert footnote untuk menyisihkan catatan kaki rujukan yang berada di bagian bawah halaman atau footer. Next footnote untuk memantau footnote EndNote yang terdapat di seluruh dokumen aktif. Show notes untuk memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun EndNote. Interjection untuk menyisihkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif.